Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa abadina wa ummahatina wa dhurriyyatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ila hadratil ma'alifil kutubi alladhi ta'allamnaha wa 'allamnaha wa nahussu ila hadratin bahri ampun dari bahri masjid dahlan bahri malustani wa man intasaba ilaihi wa ila hadrati syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun wa ajma'u lan sepakat sapa ulama ala anna niyata ing atase temen setuhune niat iku syartun dadi syarat fi sihhati tayammumi ing dalem sae tayamum. Wa tafaquran sepakat sapa ulama ala anna tayammuma ing atase temen setuhune tayamum iku la yarfa'u ora bisa ngilangake apa tayamum al hadasa ing hadas alal istimrari ing atase tetap bal yubihu balik menangake apa tayamum as-sholata ing sholat. Wa hukiya lan den ceritaake an Abi Hanifah saking Imam Abu Hanifah annahu temen setuhune Abu Hanifah iku kala dawuh sapa Abu Hanifah yarfa'u bisa ngilangi apa tayamum al hadasa ing hadas wa yajuzu lan menang lil mutayammimi kaduwe wong kang tayamum apa ayya yen toh dadi imam sapa mutayammim al mutawaddiina ing pira-pira wong kang wudu wal mutayammimina lan pira-pira wong kang tayamum bil ijma'i kelawan ijma' ulama. Wa hukiya lan den critakake apa almanu nyegah dadi imam an Rabi'ah saking Imam Rabi'ah wa Muhammad bin Hasan wala yajuzu lan ora wenang apa atayamum mutayamum wa baladuhulil waqti ing dalem sadurunge mlebune waktu salat inda Malikin wa Syafi'i wa Ahmadah. Wa qala Abu Hanifah yajuzu wenang apa tayamum qabla duhulil waqti. Pasal pertama hari ini menjelaskan tentang kesepakatan ulama bahwa niat itu menjadi syarat sahnya tayamum, sehingga tayamum tidak bisa sah kecuali dengan niat dinawaitu at-tayammuma listibahatis sholati. Ulama juga bersepakat bahwa tayamum ini tidak bisa menghilangkan hadas. Ini tidak bisa menghilangkan hadas. Tidak tayamum, maka niat tadi yang kita ucapkan adalah nawaitu at-tayammuma listibahatis sholati. Karena ulama bersepakat bahwa tayamum ini tidak bisa menghilangkan hadas alal istimror. Bal yubihu as-sholata, akan tetapi tayamum ini hanya memperbolehkan melaksanakan sholat. Karena tayamum adalah merupakan toharoh yang darurat,
tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Diceritakan dari Imam Hanafi, beliau berkata bahwa tayamum ini bisa menghilangkan hadas. Ini perbedaan muncul dari Imam Hanafi. Kemudian orang yang bertayamum ini boleh menjadi imam bagi orang yang berwudu dan orang yang bertayamum secara ijma'. Jadi derajat menjadi imam itu tidak terpengaruh oleh tayamum atau wudu, sehingga ketika imamnya itu bersucinya dengan tayamum, dia bisa menjadi imam bagi makmum-makmum yang berwudu dan juga makmum-makmum yang bertayamum secara ijma'. Dan diceritakan dari Imam Rabi'ah dan Imam Muhammad bin Hasan tentang tidak diperbolehkannya menjadi imam bagi orang yang bertayamum untuk orang yang berwudu dan orang yang bertayamum. Wala yajuzu at-tayammumu qabla duhulil waqti inda Malikin wa Syafi'i wa Ahmad. Pelaksanaan tayamum itu tidak boleh sebelum masuk waktu sholat. Jadi umpama sholatnya zuhur kok jam setengah 12, maka jam setengah 12 itulah baru dimulai pelaksanaan tayamum. Sehingga kalau tayamum dilaksanakan pada jam 11, ini tayamum tidak boleh menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Sementara Imam Hanafi boleh melaksanakan tayamum setelah masuk waktu sholat atau sebelum masuk waktu sholat. Berarti Imam Hanafi berbeda dengan Imam 3 tadi. Kalau Imam 3 tadi, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan tayamum tidak sah dilakukan sebelum masuk waktu sholat. Nah, Imam Hanafi boleh melaksanakan tayamum sebelum waktu sholat. Tapi umpama jam 11 siang, indah Hanafi boleh melaksanakan tayamum untuk pelaksanaan sholat zuhur. Faslun wattafaqolan sepakat sapa salah satu ulama telu ala annahu ing atase temen setuhune kelakuan iku la yajuzu ora wenang apa tayamum li sholatil idaini krana salat id loro wal janazati lan salat jenazah fil hadori ing dalem omah wa in khifa senajan den kuwatirake senajan den kuwatirake apa fawatuhuma ilange wektune id loro wal janazah wa ajazalan menangake dalika ing mengkono atayamum li sholatil idaini wal janazah sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah waktalafulan persulayaan sapa ulama fil hadiri ing dalem wong kang ana omah idza ta'adzara ing dalem nalikane dadi uzur alaihi ing atase hadir apa alma'u banyu idza ta'adzara ing dalem nalikane dadi angel alaihi ing atase hadir apa alma'u banyu wa qafalan wedi sapa hadir fautal waqti ing ilange waktu salat biangkana kelawan yen to ana apa alma'u banyu iku ba'idan adoh anhu saking hadir au bi'ron utawa sumur ida stako ing dalem nalikane amrih inuman sapa hadir minhu saking bi'ron tatla'u mongko metu apa asamsu srengenge wa inda Syafi'i mongko mungguhe Imam Syafi'i
ya tayammamu tayammum sapa hadir wa yusolli lan sholato sapa hadir fa idza wajada mongko ing dalem nalikane wis nemu sapa hadir almaa ing banyu aada mongko balenono sapa hadir ing salat wa inda malikin ya tayammamu tayammum sapa hadir wa yusolli lan sholato sapa hadir wala yu'idu lan ora ana baleni iku maujud wa inda Abi Hanifata yatruku tinggalo sapa hadir as-sholata ing salat wa yaqolan tetep apa fardu birimati ing dalem tanggungane hadir ila ayyak dira tumeka marang yen toh kuwasa sapa hadir alal ma'i ing atase banyu. Pasal yang kedua menjelaskan tentang kesepakatan imam tiga, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tentang tidak diperbolehkannya tayamum digunakan untuk sholat id 2 dan sholat jenazah di dalam rumah. Wa in khifa fawatuhuma, meskipun dikhawatirkan habisnya waktu sholat id dan sholat jenazah. Jadi nek tayamum itu digunakan untuk sholat id, Idul Fitri ataupun Idul Adha, satu paket dengan sholat jenazah yang dilaksanakan di rumah ini tidak boleh menurut Imam tiga. Meskipun dikhawatirkan waktu sholat 2 tadi sampai habis. Wa ajaza dzalika Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah membolehkan tentang itu. Waqtalafu fil hadir, sedangkan ulama berbeda pendapat tentang orang yang berada di rumah. Orang yang berada di rumah itu orang yang tidak bepergian. Jadi wong sing ning omah ini ketika baginya kesulitan untuk mendapatkan air dan kemudian dia takut akan habisnya waktu sholat. Contohnya, gambarannya biangkana al-ma'u ba'idan anhu. Gambarannya ketika kondisi di mana seseorang jauh dari air, jauh dari sumber air. Karena jauhnya, ketika ingin menuju ke tempat air itu, dia takut akan habisnya waktu. Ataupun ada sumur, airnya itu berada di sumur, idza istaqa minhu, ketika dia menuju ke sumur itu maka matahari telah terbit. Ini mungkin waktu sholat subuh. Kondisi seperti ini, saya ulang kembali, ulama berbeda pendapat tentang orang yang berada di rumah ketika dia kesulitan mendapatkan air dan dia takut ketika mendapatkan air, berusaha mendapatkan air, maka waktu sholat habis. Gambarannya ketika dia dan air itu jaraknya jauh, untuk menempuh dari tempatnya di rumah sampai ke tempat air ini takut kehabisan waktu. Ataupun ada air yang berada di sumur, ketika dia berusaha untuk menuju ke sumur itu, maka nanti sampai di sumur itu matahari telah muncul alias waktu subuh habis. Maka Asy-Syafi'i beliau berkata, ya tayammamu wa yusolli fa idza wajadal ma a'ada, dia tayamum kemudian dia sholat, kemudian pada lain waktu ketika dia telah mendapatkan air, dia wajib untuk mengulang sholatnya. Ini pada satu kondisi,
ada air. Jadi kondisinya iki enek banyu tapi banyune adoh dari orang yang akan sholat. Ketika dia ingin mencapai air, khawatir akan kehabisan waktu, maka kondisi seperti ini menurut Imam Syafi'i tayamum kemudian sholat. Di lain waktu ketika dia mendapatkan air maka dia mengulang sholat yang telah dilakukan dengan tayamum tadi. Tuh, usolli fardhu subuh, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil kiblati i'adatan lillahi ta'ala. Berarti sholat subuh 2 kali. Sing siji ke mau dengan tayamum, sing kedua ketika mendapatkan air dengan menggunakan wudu. Nek menurut Imam Malik, dia tayamum kemudian dia sholat tanpa perlu mengulang kembali. Nah, Imam Abu Hanifah bahkan lebih berbeda jauh. Dia tidak perlu sholat, dia tinggalkan sholat dan kefarduannya tetap dalam tanggungannya sampai dia mampu mendapatkan air. Jadi kondisinya tadi ya saya kembalikan lagi, kondisinya ini enek banyu tapi adoh. Karena sejak awal bahwa tayamum adalah satu ritual bersuci ketika tidak ada air. Iki kondisi ini enek banyu tapi adoh dari orang yang akan sholat. Imam Hanafi mengatakan dia tidak perlu sholat dan fardunya sholat kayak mau isi panggah wajib bagi dirinya sampai dia mendapatkan air wudu. Berarti dia bagaimana? Berarti dia qadha, karena waktu yang tersedia untuk sholat dia tidak melaksanakannya, kemudian pelaksanaannya di lain waktu dengan setelah dia mendapatkan air. Niatnya yo beda, itu usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati qadhaan lillahi ta'ala. Faslun ai hadza faslun wa man utawi sapane wong iku kofala muno kuwatir sapa man at-talafa ing rusak min istiqmalil ma'i saking gunakake banyu jaza mongko wenang lahu kaduwe man apa tarkuhu tinggal istiqmalul ma wa ayyatayammama lan yen toh tayamum sapa man bila khilafin kelawan tanpa perbedaan pendapat. Fa in khafa mongko lamun wedi sapa man asiyadata ing tambah fil maradi ing dalem loro au ta'akhara utawa dadi akhir apa albaru waras au budu samarodin utawa tekane loro walam yuqaf lan ora den kuwatirake minhu saking man apa at-talafu rusak jaza mongko wenang lahu kaduwe man inda Abi Hanifata ungguwe Imam Abu Hanifah wa Malikin apa sing wenang ayatayam mama yen toh tayamum sapa man bila i'adatin kelawan tanpa baleni salat. Wa huwa utawi jaza iku ar-rajihu qaul kang rajih min madhabi Syafi'i saking madhabi Imam Syafi'i wa qala lan dawuh sapa Atha wal Hasan la yustabahu ora den wenangake lahu kaduwe man apa atayamum tayamum bil maradi sebab loro aslan babar pisan wala yajuzu lan ora menang apa atayamum tayamum lil maridi kaduwe wong kang loro illa inda adamil ma'i angin ing dalam nalikane ora anane banyu waman utawi sapane wong iku wajada lamun nemu sapa man ma'an ing banyu layak fihi kang ora nyukupi apa mak ing man farrajihu mongko utawi kaul kang unggul min qauli Syafi'i iku annahu temen setuhune kelakuan iku yajib wajib apa istiqmaluhu nggunakake mak
qabla tayamumi sadurunge tayamum. Wa qala lan dawuh sapa Ahmadu Imam Ahmad yang silu mbasuwa sapa man ma ing anggota yakdiru kang kuwasa sapa man alaihi ing atase man alaihi ing atase ma wa yatayamam lan tayamum sapa man lil baqi marang anggota kang isih keri. Wa qala lan dawuh sapa bakil a'immah sekarine pira-pira imam la yajibu ora wajib apa istimaluhu gunakake ma bal yak rukuhu balik ninggalo sapa man ing ma wa yatayamam lan tayamum sapa man. Pasal yang berikutnya adalah ketika ada seseorang yang khawatir akan terjadi kerusakan pada dirinya ketika dia menggunakan air untuk berwudu, untuk bersuci. Ada seorang yang khawatir akan terjadi kerusakan pada tubuhnya ketika dia menggunakan air, maka dia boleh meninggalkan menggunakan air tadi untuk bersuci dan dia bertayamum tanpa ada perbedaan pendapat. Nih, jadi masalahnya adalah ketika orang khawatir akan terjadi kerusakan pada tubuhnya, entah tangannya, entah wajahnya, entah kakinya, entah kupingnya, ketika kena air takut akan terjadi kerusakan, sakit atau sakitnya tambah nemen. Ini maka dia boleh untuk tidak menggunakan air sebagai sarana untuk bersuci, kemudian dia pindah tayamum tanpa ada perbedaan pendapat. Fa'in khofa aziyadah, apabila dia khawatir akan terjadi sakit yang bertambah parah, jadi dia sudah dalam kondisi sakit. Dia dalam kondisi sakit ketika menggunakan air, dia takut akan tambah sakitnya, atau ta'akhurul bar'u akan menjadi tertunda sembuhnya, mergo mungkin punya luka yang ketika luka itu kena air maka akan menjadi basah sehingga sembuhnya tambah lama. Ini atau bahkan punya sakit, ya, punya penyakit, kemudian kena air malah ada muncul penyakit baru, ya. Tetapi walam yukhaf minhu at-talaf, dia tidak dikhawatirkan sampai terjadi kerusakan. Arti kerusakan di sini adalah akibat yang fatal dari penyakit tersebut sampai pada tahap kematian. Ya, tapi dia tidak sampai pada tahap kematian. Walam yukhaf minhu at-talaf. Tidak dia dia takut tambah sakit, atau yang kedua sembuhnya akan lama, atau tambah penyakit baru. Tetapi dari ketiga kondisi ini tidak sampai pada taraf talaf, tidak sampai pada tahap kematian, maka bagi dia boleh untuk bertayamum dan sholat tanpa perlu mengulangi sholat lagi menurut Imam Malik dan Imam Hanafi. Wahwa ar-rajih min madhab Syafi'i, dan qaul itu, apa yang disampaikan Imam Hanafi dan Imam Malik ini merupakan qaulnya Imam Syafi'i yang rajih. Sedangkan Imam Atha dan Imam Hasan la yustabahu lahu at-tayammumu bil maradi aslan. Imam Atha dan Imam Hasan tegas tidak boleh bagi dirinya untuk tayamum karena sakit sama sekali, nggak boleh sama sekali. Walanya juzu at-tayammumu lil maridi illa inda adamil ma'i, sehingga mendasar pada
bahwa orang yang sakit tidak boleh tayamum, maka orang sakit tidak boleh tayamum kecuali memang benar tidak ada air. Ini Imam Atha dan Imam Hasan. Waman wajada ma'an la yakfihi. Kemudian ada orang yang mempunyai air, tetapi airnya tidak cukup digunakan untuk berwudu, tidak cukup digunakan untuk mandi besar umpamanya. Farrajihu min qauli Syafi'i annahu yajibu istiqmaluhu qabla tayammum. Maka menurut qaul yang rojeh dari Imam Syafi'i, dia wajib menggunakan air sebelum melaksanakan tayamum. Nanti ada orang yang mempunyai air tapi airnya diperkirakan tidak cukup untuk berwudu sampai selesai. Gampangannya mungkin saja ada orang yang punya satu air di satu gelas aqua. Sak gelas aqua ini secara umum tidak bisa digunakan untuk wudu, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Nek secara umum banyu sak gelas aqua kayak ini angel, nek andai kan bisa wudu dengan sempurna sampai pada rukun yang terakhir. Kondisi koyok ini kuwi Imam Syafi'i dalam qaul rojihnya mengatakan dia tetap menggunakan air tadi sebelum tayamum. Artinya piye? Yo digunakan air kayak mau sampai batas mana dia bisa membasuh anggota wudunya. Waqala Ahmad, Imam Ahmad kemudian berkata, yuksalu atau yaksilu ma yakbiru alaihi wa yatayammamu lil baqi. Ini mestinya satu paket dengan Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i tetap menggunakan air ya, digunakan untuk berwudu entah sampai batas anggota mana sebelum kemudian dia tayamum untuk menyempurnakan anggota wudu yang belum terbasuh dengan air tadi. Ini kemudian Imam Ahmad mengatakan dia membasuh anggota wudunya dengan air tadi sampai mana airnya cukup digunakan untuk membasuh. Setelahnya dia tayamum untuk menyempurnakan anggota wudu yang belum terbasuh. Dimono. Umpamane air satu gelas aqua kayak mau hanya cukup digunakan untuk apa? Digunakan untuk membasuh wajah tok. Dinawaitul wudu ali rafil hadasil asghori plek rampung entek. Ya, baru ini habis. Setelah itu dia tayamum. Karena apa? Dia tidak bisa mengusap, tidak bisa membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki, sehingga wudunya kan gak sempurna. Nek gak sempurna maka menyempurnakannya dengan tayamum. Jadi baru wudu kae kemudian apa? Ngusek-ngusek wajah. Nanti kaya wedaan lumpur. Ya, ndak begitu. Nanti setelah kemudian airnya hanya cukup digunakan untuk membasuh wajahnya dikeringkan dulu. Yo tayamum kan tidak harus debune nempel kaya ukuran ya, ndak. Nanti diketukkan dulu debunya agar tidak begitu kelihatan sehingga orang kaya lenong bocah. Ya. Waqala bakil a'imah la yajibu istiqmaluhu bal yatrukuhu wa yatayammamu. Sebagian imam yang lain mengatakan dia tidak wajib untuk menggunakan air, bahkan tinggalkanlah air tadi, dia pindah ke tayamum langsung, nggak perlu untuk menggunakan air tadi. Faslun man utawi sapane wong kana kang iku ana
man utawi sapane wong kana kang ana iku bi udwin ana anggota siji min a'dha'ihi saking pira-pira anggotane man apa kuruhun tatu apa kuruhun wi koreng apa kuruhun pira-pira koreng au kasrun utawa pecah au jarhun utawa tatu wa al sokolan nemokake sapa man alaihi ing atase udwin jabirotan ing perban wa khofalan wedi sapa man min nasiha saking nyopot jabiro wedi atalafa ing rusak fa inda syafi'i mongko mungguhe asyafi'i yang sahu kena ngusap sapa man alal jabiroti ing atase perban wa yadumulan ngumpulna sapa man ilal mashi marang ngusap atayamuma ing tayamum wa qala lan dawuh sapa Abu Hanifah wa Malikun idza kana ing dalem nalikane ana apa ba'du jasadihi sebagian jasate man iku sahihan waras wa ba'du lan sebagiane kang weneh iku jarihan tatu au qorihan utawa koreng fa ing kana mongko lamun ana apa al aksaru anggota kang luwih akeh iku as-sahihah sehat wasalahu mongko basuwa sapa man ing sahih wasalahu mongko basuwa sapa man ing sahih wasaqata lan gugur apa hukmul jarihi hukume tatu illa annahu angin temen setuhune kelakuan iku yustahabu dan sunahake apa maskuhu ngusap sahih bil ma'i kelawan banyu wa ing kana lan lamun ana apa as-sahih anggota kang waras iku al aqala luwih sithik tayammum mongko tayammum sapa wong wasaqata lan gugur apa ghuslul udwi basuh anggota al jarihi kang tatu wa qala lan dawuh sapa Ahmad yang silu basuwa sapa man as-sahiha ing anggota kang waras wa yatayammamu lan tayammum sapa wong lil jarihi krana tatu wa idza masahalan ing dalem nalikane ngusap sapa wong alal jabirati ing atase perban wa shallalan salat sapa man fala i'adata mongko ora ana balani iku maujud alaihi ing atase man illa ala qauli Syafi'i angin mungguhe Imam Syafi'i wa huwa utawi fala i'adata iku ar-rajihu qaul kang rajih ida wadu'aha ing dalam nalikane nyelehake sapa wong ing jabirah ala hadasin ing atase tingkah hadas wa ta'adzara lan dadi angel apa nasuha nyopot ing jabirah. Pasal berikutnya menjelaskan tentang seseorang yang badannya, anggota tubuhnya ada luka, ya ada koreng atau ada patah tulang atau ada luka, kemudian dia memerbannya, diperban. Setelah diperban dia takut untuk mencopotnya, ya, karena kalau nanti dicopot akan terjadi kerusakan yang semakin parah, bahkan sampai pada tahapan kematian tadi. Jadi kondisinya dia luka atau patah tulang atau dia punya penyakit kulit sampai korengan, kemudian dia diperban dan ketika akan melaksanakan bersuci dia takut melepaskan perbannya akan semakin tambah parah.
Menurut Asy-Syafi'i dia boleh mengusap jabiroh, dia boleh mengusap perbannya dan ditambah dengan tayamum. Contohnya begini, telapak tangan sampean kena luka, kebacok, ya, kemudian diperban. Perban kayak mau nek andekan dicopot, kuatir sampean apa sakite parah, tambah parah bahkan sampai berujung kepada kebinasaan. Nah, karena tangan merupakan anggota tubuh yang wajib dibasuh pada saat wudu, kondisi koyok ini Asy-Syafi'i berkata dia boleh mengusap perbannya. Jadi setelah wudu pertama kali adalah niat sambil membasuh wajah, kemudian pada saat membasuh kedua tangan, tangan yang tidak ada lukanya biasa dibasuh dengan air, tapi pada tangan yang ada perbane kayak mau boleh sekedar diusap dengan menggunakan air, diusap tok, tetapi konsekuensi lainnya dia tambahi dengan tayamum. Iki sing jelas kejadian ini banyak terjadi di masyarakat. Umpamanya ceklek kemudian ning sangkal putung ya, kemudian diperban. Jangankan tayamum, jangankan wudu, salat moh. Lah nyapo aku salat lah wong kondisi lara, Gusti Allah yang ngerti, ndak bisa. Wong ketika uteke masih waras, otaknya masih menempel di badan, tetap butuh sholat. Lah sholat tidak bisa sah kecuali dengan wudu atau tayamum. Ini yang sering terjadi di masyarakat, gampang nih, aku loro, rasa sholat baik, Gusti Allah yang ngerti aku loro. Ini kesalahan dari masyarakat. Bahkan tidak perlu sampai kepada perbabis, sampai diinfus ke dasar. Infusnya kan diceblokkan yang tangan kan ya enek apa jenenge? Mas nih mas. Iya, berarti suntik kan di plester tadi. Nah, plester ini kan juga mencegah masuknya air loh, ini menghalangi air lah itu. Nah, plester sakmono kuwi kan yo ning tangan. Jadi sepele saja nih, sepele pol. Berarti infus masuk ke tangan, kemudian infusnya agar tidak mudah copot di plester. Dua biasanya lagi. Plester itu bisa menghalangi anggota tangan yang kudune kena banyu pada saat wudu. Kuwi ngono kondisine padha karo ini, enggak perlu sampai jauh-jauh kudu di perban. Sehingga bagaimana? Asy-Syafi'i menegaskan tetap wudu membasuh anggota yang waras dan mengusap anggota yang diperban. Ya, mengusap anggota diperban ditambah karo melaksanakan tayamum. Waqala Abu Hanifah wa Malik idza kana ba'du jasadihi shahihan. Imam Hanafi dan Imam Malik mengatakan apabila sebagian tubuhnya sehat, sebagian yang lain luka, ya, luka pokoknya bentuk luka itu luka karena bacokan atau karena penyakit koreng. Apabila badannya itu mayoritas sehat, ya, artinya badannya itu masih banyak yang sehat, maka ghusalahu, dia membasuh anggota yang sehat, wasakoto hukmul jari, dan hukum luka ini gugur, illa annahu yustahabbu mashuhu bil ma'i, akan tetapi dia disunahkan untuk mengusap anggota yang luka tadi dengan menggunakan air.
Wa in kana as-sahihu al-aqol, apabila ternyata anggota tubuhnya itu banyak yang sakit, yang waras sedikit, maka dia baru boleh tayamum. Wasaqata ghuslul udwi al-jarih, dan hukum membasuh anggota yang luka ini menjadi gugur alias tidak diapa-apakan. Ya wis, karena anggota yang lainnya itu banyak yang luka, ya, dia langsung tayamum saja. Nah, yang tadi ketika mayoritas tubuhnya itu sehat, yang sakit hanya sedikit, dia berwudu atau mandi, ya dibasuh dengan air, nggak perlu kemudian dia tayamum untuk mengganti basuhan kepada anggota yang sakit. Sebaliknya, ketika anggota tubuhnya banyak lukanya, maka langsung saja eksekusi tayamum, nggak perlu untuk wudu. Itu pendapat Imam siapa tadi? Pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik. Wa qala Ahmad, Imam Ahmad kemudian berkata yaksilu as-sahih. Imam Ahmad menjelaskan tetap membasuh anggota yang sehat, wa yatayammamu lil jari, dan dia tayamum untuk anggota yang luka. Wa idza masaha alal jabirah, ketika dia mengusap perban kemudian sholat, maka tidak wajib dia mengulang sholatnya lagi, kecuali Imam Syafi'i yang berkata bahwa ketika wudunya hanya membasuh jabirah, tetap diwajibkan untuk mengulang sholatnya ketika selesai penyakitnya. Wahwa ar-raji, dan kaul tentang tidak diwajibkan untuk mengulang sholatnya ini kaul yang raji. Idza wadu'aha ala hadasin, ketika dia memasang perbannya pada kondisi hadas dan kesulitan untuk melepasnya. Yang pengajian hari ini semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wal aqibum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.